Seorang gadis bisu yang dijual ibu tirinya kepada seorang tukang becak. Namun, di balik takdir yang terasa kejam itu, tersembunyi rahasia berlapis yang akan mengubah segalanya. Di suatu pagi yang dingin, sebuah tangan gemetar menancapkan jarum ke dalam sehelai kain. Bukan untuk menjahit, melainkan untuk membungkam hati yang pilu. Marni, seorang gadis bisu yang hidupnya seolah tiada arti, baru saja mendengar takdir yang lebih pahit dari keheningannya sendiri, ia akan dijual. Apa jadinya sebuah kehidupan yang hak atasnya bahkan bisa ditawar? Apakah nasibnya akan jatuh ke tangan orang yang lebih kejam, atau justru ia akan menemukan belas kasihan di tempat yang tak pernah ia sangka? Inilah kisah tentang sebuah pernikahan yang berawal dari transaksi, sebuah kebaikan yang dibangun di atas kebohongan, dan sebuah perjalanan untuk menemukan suara yang selama ini terperangkap di dalam hati. Pada suatu pagi, embun masih setia menempel di dedaunan pekarangan rumah Marni. Gadis itu sudah sibuk di dapur, tangannya cekatan menyalakan tungku. Namun, di balik gerakannya yang sigap, ada kekosongan yang dalam di matanya. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Marni hidup di bawah bayang-bayang Nyai Rasmi, ibu tirinya. Wanita itu adalah perwujudan dari kata, kekuasaan, yang kejam, sebuah kekuasaan yang ia gunakan untuk melampiaskan segala amarah dan frustrasi hidupnya pada Marni. Marni melakukan segalanya tanpa mengeluh. Bukan karena ia rela, melainkan karena ia tidak bisa. Sebuah demam tinggi pada usia 5 tahun merenggut suaranya. Sejak saat itu, kata-kata hanya bisa ia simpan dalam hati, menjadi bisu di antara bisingnya dunia. Keheningan itu telah menjadi selimut sekaligus penjara bagi Marni. Penjara yang diperkuat oleh penghinaan Nyai Rasmi. Sudah bisu, tidak berguna pula, adalah kalimat yang paling sering Marni dengar, dan setiap kali kalimat itu diucapkan, Marni hanya bisa menunduk, membiarkan air mata jatuh diam-diam ke lantai. Hidup Marni terasa seperti sebuah siklus tanpa akhir. Bangun sebelum fajar, memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan kembali tidur dengan hati yang dipenuhi luka. Ia merindukan ayahnya, satu-satunya orang yang pernah melihatnya, bukan sebagai beban, tetapi sebagai permata. Namun, kenangan itu kini hanya menjadi duri, menusuk hati yang sudah terlalu lelah untuk merasa. Marni sering berjalan ke hutan kecil di pinggir desa, tempat ia merasa bebas. Di sana, ia berbisik dalam hati, berharap suatu saat nanti ada seseorang yang akan melihatnya, bukan karena warisan yang ditinggalkan ayahnya, melainkan karena dirinya sendiri. Seseorang yang akan mencintainya apa adanya, tanpa syarat, tanpa menghina. Suatu malam, Marni sedang memperbaiki sehelai baju lusuh dengan jarum dan benang, harapannya masih menggantung tipis di udara. Tiba-tiba, Nyai Rasmi datang dan duduk di depannya, menatapnya dengan senyum licik yang jarang sekali terlihat. Senyuman yang justru membuat Marni merasa takut. Ia meletakkan pakaiannya dan menatap Nyai Rasmi dengan mata bertanya. "Besok kau akan menikah?" kata Nyai Rasmi, suaranya pelan namun mengandung perintah yang tidak bisa dibantah. Marni terkejut, ia menghentikan tangannya dan menatap ibu tirinya dengan mata membelalak. Dengan isyarat tangan, ia bertanya, "Siapa?" "Jangan banyak tanya," bentak Nyai Rasmi, "kau tidak punya pilihan. Besok semuanya sudah diatur. Kau ikut atau kau akan kuusir dari rumah ini." Marni merasakan dunia runtuh di sekitarnya. Air matanya mengalir deras. Ia tidak tahu siapa pria yang akan menikahinya, atau mengapa ia harus menikah tiba-tiba. Yang ia tahu, ia telah dijual. Dibarter seperti barang tidak berguna. Harga diri dan kemanusiaannya dirampas, lagi-lagi oleh Nyai Rasmi, wanita yang seharusnya melindunginya. Marni hanya bisa menunduk, air matanya tak terbendung. Ia merasakan sebuah babak baru dalam hidupnya akan dimulai, babak yang entah akan membawanya kemana. Ketidakpastian yang menakutkan, kini Marni telah menjadi komoditas, sebuah objek yang bisa dengan mudahnya berpindah tangan, dari Nyai Rasmi kepada orang asing yang tidak ia kenal. Rasa sakitnya kini tidak hanya berasal dari hinaan, tetapi juga dari kenyataan pahit bahwa ia tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Pagi harinya, suasana rumah Nyai Rasmi begitu dingin. Marni duduk di sudut kamar, mengenakan kebaya lusuh. Matanya sembab, hatinya kosong. Tidak ada kebahagiaan, hanya ketidakberdayaan yang menyesakkan. Tak lama kemudian,
seorang pria sederhana dengan topi caping tiba di depan rumah. Dia adalah Darjo, tukang becak yang sering mangkal di pasar desa. Marni mengenali pria itu sekilas, tetapi ia tak pernah menyangka bahwa pria itu kini adalah suaminya. Pria itu menatap Marni dengan mata penuh iba, tatapan yang justru membuat Marni merasa semakin rendah. Setelah upacara pernikahan yang singkat, Darjo mengajak Marni pulang. Rumahnya sederhana, jauh dari mewah, tetapi terasa hangat. Marni melihat Darjo mempersilakan ia masuk dengan gestur yang lembut, dan untuk pertama kalinya ia merasakan sedikit kehangatan yang sudah lama hilang. Darjo tidak memaksanya berbicara atau melakukan apapun. Ia hanya menyediakan ruang bagi Marni untuk bernapas, untuk pulih dari luka batinnya. Darjo adalah pria yang aneh. Ia tidak mengeluh, tidak menghina. Ia hanya menunggu, dengan sabar. Marni mencoba memahami sosoknya, tetapi senyuman tulus di wajah Darjo kadang terasa begitu sempurna, begitu mudah, seolah-olah ia sedang memainkan sebuah peran. Marni menyembunyikan keraguannya, memilih untuk mengamati. Hari-hari berlalu. Marni mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia mulai membersihkan rumah, memasak, dan merawat kebun kecil. Darjo selalu memuji setiap hal kecil yang Marni lakukan. "Wah, ini enak sekali, Marni," pujinya tulus. "Aku sangat menghargainya." Pujian-pujian itu terasa seperti tetesan air yang membasahi tanah kering di hati Marni. Perlahan, ia mulai merasa sedikit lebih hidup, sedikit lebih bernilai. Namun, ia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan perasaan ganjil yang terus mengganjal. Darjo terlalu baik, terlalu sabar. Kebaikannya terasa seperti sebuah pertunjukan, sebuah upaya untuk menguasai Marni dengan cara yang berbeda dari Nyai Rasmi. Suatu sore, Marni sedang membersihkan lemari kecil di sudut kamar mereka. Ia menemukan sebuah kotak besi tua yang terkunci. Rasa penasaran muncul di benaknya. Ia tidak ingin melanggar privasi Darjo, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kotak itu. Ia mencoba membukanya, tetapi kotak itu terkunci rapat. Marni mengembalikan kotak itu ke tempatnya, tetapi pikirannya terus berputar. Apa yang ada di dalamnya? Mengapa Darjo menyembunyikan kotak itu? Malam harinya, Darjo pulang lebih larut dari biasanya. Marni mencoba bertanya dengan isyarat, "Apa yang kau lakukan akhir-akhir ini?" Darjo hanya tersenyum dan berkata, "Nanti kau akan tahu, Marni. Aku berjanji akan menjelaskan semuanya pada waktunya." Jawabannya yang ambigu itu justru semakin mengikis kepercayaan Marni. Ada yang tidak beres. Darjo tidak sesederhana yang ia tunjukkan. Marni memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Ia tahu bahwa kejujuran adalah satu-satunya hal yang bisa membangun kembali kepercayaannya. Malam itu, Marni tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh kotak misterius di dalam lemari. Ia tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Ketika Darjo sudah tertidur, Marni bangkit dan mengambil kotak itu dari lemari. Ia membawa kotak itu ke dapur, di mana ia bisa menggunakan alat-alat untuk membukanya. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil merusak kunci dan membuka kotak itu. Jantung Marni berdegup kencang. Ia melihat ke dalam dan menemukan isinya. Bukan koin atau perhiasan seperti yang ia duga. Di dalam kotak itu, ada beberapa dokumen penting. Sebuah kartu identitas, rekening bank dengan saldo yang mencengangkan, dan sebuah akta perusahaan dengan nama keluarga Darjo. Marni terpaku, menatap dokumen-dokumen itu dengan tak percaya. Pria sederhana yang ia kenal sebagai tukang becak, yang mengaku tidak memiliki apa-apa selain becaknya, ternyata adalah seorang pewaris kaya raya. Sebuah kejutan yang begitu besar, hingga ia merasa seluruh dunia yang baru ia bangun bersama Darjo hancur berkeping-keping. Marni menunggu hingga pagi, matanya merah. Ketika Darjo bangun, ia menatap Marni dengan senyuman seperti biasa. "Selamat pagi, Marni," sapanya. "Apa kau tidur nyenyak?" Marni tidak menjawab. Ia hanya meletakkan kotak itu di atas meja dan menatap Darjo. Matanya penuh dengan rasa sakit dan kekecewaan. Darjo melihat kotak itu dan ekspresinya berubah. Ia tahu bahwa Marni telah menemukan rahasianya. Ia tidak mencoba berbohong, ia hanya duduk di kursi dan menghela napas panjang. "Aku minta maaf, Marni," katanya, suaranya pelan dan penuh penyesalan. "Aku tahu ini sulit bagimu.
Tapi aku harus melakukan ini. Aku muak dengan kehidupan yang penuh kepalsuan di mana orang-orang hanya mendekatiku karena hartaku. Itu sebabnya aku memilih untuk menyamar sebagai tukang becak. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu menderita. Aku membayar ibu tirimu untuk membawamu pergi. Aku tidak pernah bermaksud membelimu seperti barang. Aku hanya ingin membantumu. Kata-kata Darjo tidak membuat Marni merasa lebih baik. Sebaliknya, kata-kata itu justru semakin menambah rasa sakit di hatinya. Marni merasa begitu bodoh. Ia merasa bahwa ia telah dipermainkan, bahwa kebaikan Darjo bukanlah kebaikan yang tulus, melainkan sebuah transaksi yang tersembunyi. Ia tidak bisa berbicara, tetapi matanya mengungkapkan segalanya. Kau menipu aku, isyarat tangannya bergetar. Kau sama saja dengan Nyai Rasmi. Kau membeliku seperti barang. Apa yang kau inginkan dariku? Aku bisu, tidak berguna. Darjo mencoba meraih tangannya, tetapi Marni menariknya. Tolong dengarkan aku, Marni, kata Darjo, suaranya memohon. Aku tidak pernah melihatmu sebagai barang. Aku hanya ingin kau bebas. Aku ingin kau tahu bahwa kau pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Marni tidak bisa lagi mendengar. Ia menangis, air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi mempercayai pria ini. Pria yang telah memberikan kehangatan padanya, ternyata adalah seorang penipu. Babak baru telah dimulai, dan kali ini, Marni harus memutuskan, apakah ia akan tinggal bersama pria yang menipu dirinya, atau ia akan mengambil kendali atas takdirnya sendiri dan pergi. Marni tidak pergi. Ia memilih untuk tinggal. Tetapi hubungan mereka kini telah berubah. Marni tidak lagi pasif, ia tidak lagi menerima begitu saja kebaikan Darjo. Ia kini menuntut jawaban, ia menuntut kejujuran. Marni tidak bisa berbicara, tetapi ia menggunakan isyarat tangan dan ekspresi wajahnya untuk mengungkapkan semua kekecewaannya. Ia menolak untuk makan, menolak untuk memasak. Ia ingin Darjo tahu bahwa ia tidak bisa dibeli, bahwa kepercayaan harus dibangun, bukan dibeli dengan uang atau kebaikan yang tersembunyi. Darjo memahami. Ia tidak memaksakan kehendaknya, ia membiarkan Marni marah. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan Marni adalah dengan jujur. Ia mulai menceritakan segalanya kepada Marni, tentang perusahaan yang ditinggalkan, tentang keluarganya yang materialistis, tentang alasannya memilih hidup sederhana. Ia tidak mencoba membenarkan tindakannya, ia hanya meminta Marni untuk memberinya kesempatan. Marni mendengarkan Darjo, tetapi ia tetap menyimpan jarak. Ia masih merasa bahwa ia adalah korban dari sebuah konspirasi. Kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya dari awal? Isyaratnya. Darjo menghela napas. Aku takut kau akan menolakku, Marni. Aku tidak bisa membiarkanmu terus menderita di tangan ibu tirimu. Aku tahu aku salah, dan aku bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu. Marni akhirnya memutuskan untuk memaafkan Darjo, tetapi ia juga membuat kesepakatan. Kau harus membantuku menemukan suaraku, isyaratnya. Darjo terkejut, ia tidak menyangka Marni akan menuntut hal itu. Ia mengangguk. Aku akan membantumu. Kita akan pergi ke dokter yang paling terkenal. Kita akan melakukan apa saja. Sejak saat itu, Marni dan Darjo mulai bekerja sama. Mereka pergi ke kota dan Marni memulai terapi. Prosesnya sulit, tetapi Darjo selalu ada di sisinya. Ia tidak hanya membantu Marni berlatih mengucapkan kata-kata, tetapi ia juga mendengarkan Marni, meskipun Marni hanya bisa mengungkapkan perasaannya melalui isyarat. Darjo belajar bahasa isyarat untuk memahami Marni, dan perlahan-lahan, komunikasi mereka menjadi lebih lancar. Seiring berjalannya waktu, Marni mulai bisa berbicara. Awalnya, suaranya serak dan pelan. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya menjadi sebuah kemenangan. Ia tidak lagi bisu. Ia memiliki suaranya. Dan dengan suaranya, ia menemukan kekuatannya kembali. Marni tidak lagi merasa seperti barang. Ia merasa seperti manusia seutuhnya. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Marni ingin menghadapi masa lalunya, ia ingin bertemu Nyai Rasmi, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menutup babak lama dan memulai hidup baru dengan damai.
Darjo mendukung penuh keputusan itu. Ia tahu bahwa Marni membutuhkan ini untuk sepenuhnya pulih. Kita akan ke sana bersama, katanya, kau tidak sendirian lagi. Marni tersenyum, senyuman yang kini tidak lagi ragu-ragu. Ia tahu bahwa perjalanannya untuk mendapatkan kembali hidupnya telah dimulai, dan kini ia tidak lagi berjalan sendiri. Dengan Darjo di sisinya, Marni kembali ke desa. Ia tidak datang sebagai korban, tetapi sebagai seorang wanita yang telah menemukan suaranya. Mereka tiba di depan rumah Nyai Rasmi yang tampak lebih usang dari yang Marni ingat. Nyai Rasmi sedang duduk di beranda, dan ketika ia melihat Marni, ekspresinya berubah. Ada keterkejutan yang jelas di matanya, diikuti oleh ekspresi tak percaya. Marni tidak lagi menunduk, ia menatap Nyai Rasmi dengan mata lurus. Aku kembali, Nyai, kata Marni, suaranya jelas, meskipun masih ada sedikit getaran di dalamnya. Nyai Rasmi terkejut, ia tidak pernah menyangka Marni akan bisa berbicara. Ia menatap Marni, lalu beralih ke Darjo, dan melihat mobil mewah yang mereka gunakan. Jadi kau menikah dengan orang kaya? Tanya Nyai Rasmi, suaranya serak. Darjo mengangguk, ya, Bu. Saya suami Marni. Nyai Rasmi menatap Marni, air mata mengalir di pipinya. Ia bangkit dan memeluk Marni erat-erat. Marni, maafkan aku, bisiknya. Maafkan aku karena aku sudah berbuat kejam padamu. Nyai Rasmi kemudian menceritakan masa lalunya yang kelam. Ia dipaksa menikah di usia muda, suaminya meninggal, dan ia harus hidup di bawah bayang-bayang utang yang tidak pernah bisa ia bayar. Aku tidak punya pilihan, katanya. Aku hanya ingin bebas dari beban hidup ini. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak punya jalan lain. Marni mendengarkan Nyai Rasmi, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Nyai Rasmi bukan hanya sebagai seorang tiran, tetapi sebagai seorang korban. Ia memaafkan Nyai Rasmi, dan menawarkan bantuan kepada ibu tirinya. Setelah pertemuan itu, Marni dan Darjo kembali ke kota. Darjo kembali mengurus perusahaannya, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Ia tidak lagi fokus pada keuntungan, tetapi pada kesejahteraan karyawannya. Darjo juga meluncurkan program-program sosial untuk membantu masyarakat miskin di desa, terinspirasi oleh ide-ide Marni. Marni sendiri menjadi sosok yang dihormati. Ia memimpin program pelatihan untuk perempuan di desa, mengajarkan mereka keterampilan wirausaha. Ia tidak pernah melupakan akar asalnya. Ia tahu bahwa meskipun kini ia kaya, kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, tetapi dari kekuatan untuk memilih takdir sendiri. Pada suatu malam, Marni dan Darjo duduk di beranda rumah mereka yang mewah. Mereka masih sering mengunjungi rumah kecil mereka di desa, tempat di mana semuanya dimulai. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan seperti ini, kata Marni sambil bersandar di bahu Darjo. Darjo menggenggam tangannya erat, ini bukan mimpi, Marni. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang kita. Kita mungkin memulainya dengan banyak luka, tetapi kita berhasil menemukan kebahagiaan bersama. Marni tersenyum, air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa kebahagiaan ini bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang penerimaan, pengorbanan, dan kepercayaan yang telah mereka bagikan. Ia akhirnya menyadari bahwa kehidupan tidak selalu sempurna. Terkadang, kebenaran bisa terasa menyakitkan, dan orang yang paling kita percaya bisa menjadi orang yang paling menipu kita. Namun, kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu memaafkan, membangun kembali, dan menemukan kedamaian di tengah-tengah kekacauan. Kehidupan Marni dan Darjo membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak dibangun dari kemewahan, tetapi dari pondasi kejujuran dan kepercayaan. Setelah melewati badai kebohongan dan luka masa lalu, mereka berhasil menemukan arti sebuah hubungan yang setara dan penuh kasih. Marni tidak hanya mendapatkan kembali suaranya, tetapi juga menemukan kekuatannya untuk membangun kehidupan baru, bukan sebagai korban, melainkan sebagai sosok yang tangguh dan mandiri.